wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Rahmadani dengan NIM 231730853, mahasiswi dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, semester 3, kelas A. Nah, tujuan saya dalam membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas tentang perlengkapan P3K. Perlengkapan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, adalah peralatan medis yang digunakan untuk memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan, cedera, atau kondisi tertentu. Perlengkapan P3K dapat juga digunakan untuk 1. Yaitu merawat luka, dan 2. menghentikan pendarahan, 3. mencegah infeksi, 4. mengurangi rasa nyeri, 5. mengurangi pembengkakan pada si korban tersebut. Perlengkapan ini termasuk hal paling penting yang harus kamu lakukan saat kecelakaan ringan ataupun berat. Manusia tentunya tidak akan pernah terlepas dari penyakit ataupun bahaya. Bahkan, rumah saja tidak cukup untuk menjadi tempat perlindungan paling aman. Selalu saja ada resiko yang mengancam keselamatan kamu dan keluarga. Namun, lain halnya jika kamu sudah memiliki stok perlengkapan P3K, perlengkapan P3K lengkap, tentunya kamu akan lebih siap membantu keluarga saat terjadi bahaya ataupun kecelakaan tersebut. Itulah mengapa juga perlengkapan P3K sangat penting. Ada 2 hal, yaitu pertama, karena adanya pertolongan cepat. Perlengkapan P3K memungkinkan pemberian pertolongan pertama yang cepat dan tepat saat terjadi kecelakaan atau kondisi darurat. Dapat mencegah kondisi semakin memburuk. 2. Yaitu menjaga keselamatan. Kotak P3K berisi alat-alat medis dasar yang memastikan keselamatan korban hingga bantuan darurat tiba. Penggunaan perlengkapan P3K yang benar yaitu 1. Kita harus membersihkan luka pada si korban. Gunakan antiseptik untuk membersihkan luka sebelum membalutnya. Kedua yaitu balut dengan perban. Gunakan perban steril untuk menutup dan melindungi luka si korban. Ketiga yaitu angkat dan sadarkan si korban tersebut dan bagian tubuh yang terluka untuk mengurangi rasa pembengkakan. Keempat yaitu berikan kompres es batu pada korban untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Adapun perawatan dan pemeliharaan kotak P3K yaitu yang pertama, simpan dengan aman. Simpan kotak P3K di tempat yang sejuk, kering, dan mudah diakses. Hindari dari suhu ekstrim, kelembapan, dan sinar matahari berlangsung. Kedua yaitu periksa secara rutin. Periksa isi kotak secara berkala untuk memastikan tidak ada obat-obatan atau peralatan yang kadaluarsa atau rusak. Ketiga yaitu segera ganti persediaan yang telah digunakan atau habis. Pastikan selalu tersedia stok obat-obatan dan peralatan medis lengkap. Keempat yaitu membersihkan kotak. Bersihkan kotak P3K secara rutin menggunakan cairan pembersih yang lembut juga agar kotak tetap bersih dan rapi. Komponen-komponen dasar kotak P3K. Yang pertama, perban. Kasa steril untuk luka memar atau pendarahan. Kedua, antiseptik. Cairan antiseptik untuk membersihkan dan mencegah infeksi pada luka.
Ketiga, obat luka, obat-obatan topikal untuk meredakan rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. 4. Penjepit, seperti gunting medis, penjepit, dan pinset untuk merawat luka. Tanggapan saat darurat. Situasi saat perlengkapan P3K yang dibutuhkan yaitu kita tetap tenang. Pertama, tetap tenang dan pastikan situasi aman sebelum bertindak. Kedua, periksa korban dan selidiki luka atau kondisi medis yang membutuhkan perawatan segera. 3. Berikan pertolongan. Gunakan perlengkapan P3K untuk membersihkan, menutupi, dan mengobati luka, serta mencegah kondisi memburuk. 4. Panggil bantuan segera. Hubungi layanan darurat atau bawa korban ke fasilitas medis terdekat jika diperlukan. Ketiga yaitu ganti persediaan. Segera ganti persediaan yang telah digunakan atau habis. Pastikan selalu tersedia stok obat-obatan dan peralatan medis lengkap. Kemudian rawat kotak P3K dengan baik. Periksa isi kotak secara berkala. Rawat kotak P3K dengan baik, periksalah isi kotak secara berkala, dan ganti persediaan yang telah habis atau kadaluarsa. Gunakan dengan benar perlengkapan P3K secara tepat untuk pertolongan yang efektif. Tetap tenang saat situasi darurat. Adapun beberapa obat-obat P3K yaitu 1. Yaitu obat penghilang rasa sakit. Beberapa jenis obat penghilang rasa sakit yaitu ada balsem, minyak kayu putih, dan minyak angin. Kegunaan atau manfaat obat tersebut yaitu dapat memberikan rasa segar, menghilangkan rasa sakit, melonggarkan pernapasan, atau menghangatkan tubuh. 2. Yaitu obat bakar. Jenis obat bakar. 2. Yaitu obat bakar. Jenis obat bakar. 2. Yaitu obat bakar. Jenis obat luka bakar adalah salep minyak ikan. Manfaat yang ditimbulkan pada luka bakar yang kecil dan ringan sangat berefektif dan cepat menyembuhkan. 3. Yaitu obat luka ringan. Jenis obat pada luka ringan yaitu obat lodin-povidone. Manfaatnya yaitu untuk mempercepat penyembuhan pada luka ringan, agar menghindari luka dari kotoran, agar tidak terjadinya infeksi. 4. Yaitu obat menyadari orang pingsan. 4. Yaitu obat menyadarkan orang saat pingsan. Keempat yaitu obat menyadari orang saat pingsan. Jenis obatnya yaitu amoniak cair 25%. Kelima yaitu obat pencuci luka. Jenis obatnya yaitu amoniak. Jenis obatnya yaitu larutan antiseptik atau larutan antiseptik alkohol 70% atau berwater. Adapun perbincangan di kereta awal mula perlengkapan P3K. Di tahun 1800-an sedang banyak dilakukan pembangunan rel kereta. Pekerjaan ini sangat berbahaya dan bisa membuat pekerjaan cedera. Bahkan itu setiap tahunnya
Bahkan itu, setiap tahunnya 12 pekerja rel kereta, setiap tahunnya 12 orang pekerja rel kereta meninggal dunia. Masa sebelum ada perlengkapan P3K, atau First Aid Kit sudah ada sejak tahun 1800-an. Sebelumnya belum ada panduan tertentu. Tentang peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan apa saja yang bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Adapun prosedur yang pertama dilakukan pada saat orang terluka. Pada saat orang yang terluka adalah menjemput dokter terdekat. Seseorang ditugaskan untuk berlari menjemput dokter. Menjemput dokter itu jika ada dokter terdekat yang bisa dijangkau. Prosedur ini membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu tanpa pertolongan kesehatan. Ini juga berlaku untuk seseorang yang terluka parah. Adapun asal-usul konsep perlengkapan P3K konsep pertolongan pertama yaitu sebagai sebuah profesi yang berdiri sendiri, memiliki sejarah hanya 120 tahun. Profesi ini berkembang dari ajaran Royal Humane Society dan dokter bedah militer yang melihat pentingnya pelatihan dalam pemasangan bidal dan pembalutan untuk luka di medan perang. Pertolongan pertama bertujuan untuk memberikan perawatan darurat dan dukungan hidup pada orang yang mengalami cedera atau luka serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau kotak P3K sangatlah diperlukan baik di rumah, sekolah, kantor maupun kendaraan pribadi. Isi kotak P3K dapat disesuaikan dengan lokasi penyimpanan. Meski demikian, jenis peralatan yang perlu disiapkan umumnya tidak jauh berbeda. Isi kotak P3K di rumah yaitu peralatan pertolongan pertama di rumah biasanya digunakan untuk pengobatan cedera atau luka ringan seperti teriris pisau, tergores, tersengat serangan, terkilir, dan luka bakar ringan. Berikut ini adalah beberapa benda yang harus ada dalam kotak P3K di rumah. 1. Yaitu ada perban, 2. Kain kasat gulung dan steril, 3. Peniti, 4. Yaitu sarung tangan latex, 5. Pinset, 6. Yaitu gunting, 7. Larutan povidon lotion untuk disinfektan luka, 8. Tisu pembersih bebas alkohol, 8. Cairan untuk membersihkan benda asin, 10. Krim atau salep antiseptik seperti povidon lotion atau ketrimid,
11. Salep luka bakar. 12. Plaster luka. 13. Pereda gatal. Obat pereda gatal akibat gigitan serangga atau semacam alergi. 14. Obat anti nyeri seperti paracetamol. Obat ini juga bisa digunakan sebagai pereda demam. 15. Obat flu dan batuk. 16. Yaitu obat tetes mata. 17. Obat darurat jika anggota keluarga ada yang menderita penyakit tertentu, misalnya inhaler untuk penderita asma. Terakhir yaitu tremator. Adapun isi kotak P3K saat bepergian. Kotak P3K perlu juga tersedia saat Anda bepergian, baik sendiri maupun bersama keluarga. Bila lokasi yang dituju cukup jauh atau memiliki medan yang cukup berat, seperti gunung, berikut ini adalah isi kotak P3K saat bepergian yang perlu disiapkan, yaitu ada kain kasa steril, cairan atau gel antiseptik, tangan latex, peniti, remator, pinset, gunting, plaster luka, obat-obatan pribadi yang sering dikonsumsi sesuai penyakit yang diderita, obat MA, obat diare, dan obat alergi, obat batuk dan flu, obat anti nyeri seperti paracetamol, krim atau gel lidah buaya. Jika kulit terbakar sinar matahari, korek api, senter kecil, pisau lipat kecil, adapun catatan yang berisi nomor-nomor yang penting. Kantong plastik bening yang dapat digunakan kembali. Plastik lid digunakan kembali atau plastik lid. Masker kantong untuk RJP atau napas buatan. Isi kotak P3K khususnya untuk anak bayi. Bila Anda dan pasangan memiliki anak bayi, Anda pun perlu mempersiapkan kotak P3K khusus yang harus tersedia di rumah maupun saat bepergian. Hal ini karena bayi rentan terserang oleh penyakit atau mengalami luka. Ada beberapa obat dan peralatan untuk isi kotak P3K khusus bayi, yaitu ada perban biasa, plastik dan berbagai ukuran, kain kasa steril, gunting dan pinset kecil, cairan antiseptik, tremator, obat pereda nyeri dan penurun demam seperti paracetamol, dan lengkapi dengan sendok takarannya. Salep anti alergi untuk meredakan gatal-gatal dan nyeri jika terkena gigitan serangga dan mengurangi pembengkakan serangga, dan lotion Calmine untuk meringankan ruam pada kulit bayi akibat tersengat sinar matahari atau gatal saat hidratasi. Adapun tips mengisi kotak P3K yaitu berikut ini adalah beberapa tips terkait kotak P3K dapat Anda ikuti. 1. Yaitu gunakan kotak kadar air untuk menyimpan perlengkapan kotak P3K. Anda bisa menggunakan kantongan plastik dengan perekat untuk memisahkan obat-obatan dan peralatan lainnya. 2. Letakkan kotak P3K di tempat yang mudah dijangkau, misalnya dapur,
karena kecelakaan kecil kerap terjadi saat melakukan aktivitas di dapur. Ketiga yaitu hindari meletakkan kotak P3K di kamar mandi karena kondisi udara yang lembab bisa merusak obat-obatan. Pastikan Anda bisa menggunakan semua peralatan yang ada di kotak P3K dan mengerti kegunaannya. Obat-obatan yang disimpan. Yang terakhir yaitu keempat, selalu periksa tanggal kadaluarsa obat-obatan di dalam kotak P3K secara berkala. Selain menyiapkan isi kotak P3K, Anda juga sebaiknya mengajak anggota keluarga lain untuk menggunakan peralatan tersebut, terlebih kepada anak-anak, karena mereka akan terluka atau cedera saat bermain jika siapapun bisa memberikan pertolongan pertama baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kalau telah menggunakan isi kotak P3K tetapi cedera atau gejala yang dialami tidak teratasi atau tidak membaik, segeralah periksa ke dokter. Nantinya dokter yang akan memeriksa kondisi pasien tersebut untuk memberikan penanganan lebih lanjut. Baiklah, sekian pemaparan saya yang terkait dengan perlengkapan P3K. Saya mohon maaf bila ada tanggapan, kesalahan maupun kekeliruan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.